Orang yang cinta dunia itu ada 3. Maka ingat ini bunda, ada 3 ciri-ciri hubud dunia, orang yang mencintai dunia. Yang pertama, dia gelisah tentang hari esok. Hari esok itu yang dia tidak tahu, itu membuat dia khawatir, membuat tergoncang jiwanya. Gelisah tidak karuan. Udah gelisah, merana lagi, gegana. Gelisah dan merana. Gelisah, galau dan merana. Maka orang yang terlalu cinta kepada dunia, orang yang hubud dunia, yang pertama sifatnya adalah dia gelisah tentang hari esok. Padahal Allah yang menjamin hari esok. Yang kedua, ciri hubud dunia atau orang yang terlalu mencintai dunia, dia sedih, galau dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Ayo bunda, ada tidak yang seperti itu? Ya Allah, kenapa harus aku ya Allah? Engkau uji dengan seberat ini ya Allah. Ada. Padahal kita sadar, kita paham kan? Kita katakan la tahzan. Ya udah, kenapa kita harus bersedih dengan hal yang sudah terjadi kepada kita? Boleh jadi itu yang terbaik dari Allah, karena kita memang nggak tahu. Bunda, ingatkah bunda kisah Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun, tidak ada jalan untuk selamat, buntu, taruhannya nyawa, tenggelam atau mati di tangan Fir'aun. Ternyata dia tidak takut, dia tidak gelisah, dia tidak khawatir. Apa katanya? Innallaha ma'ana, ada Allah. Allah turunkan ayat, wahai Musa, ketukkan tongkatmu di bumi, akan terbelah lautan. Itulah harusnya yang harus kita lakukan. Terkadang bunda, ini poin pentingnya bunda, terkadang Allah itu sengaja mendatangkan ujian kepada kita, ujian yang begitu sangat berat, yang membuat kita tertatih-tatih, hati kita lelah, seakan-akan ingin patah, hidup seakan ingin menyerah. Tapi pada saat itulah Allah hadirkan pertolongannya, Allah datangkan bantuannya, Allah berikan solusi kepada kita. Saat kita sudah terpuruk, manusia tidak lagi mendengar kita, suami pergi menjauh, anak-anak tak lagi mendengar apa yang kita sampaikan, saat itu terkadang Allah datangkan pertolongannya kepada kita. Jadi tidak ada kalimat harus kita, ya Allah kenapa harus aku, ya Allah mengapa begitu berat ujian ini ya Allah. Ya memang kamu, karena memang kamu yang sanggup memikul beban itu. La yukallifullahu nafsan. Kalau bukan kamu siapa lagi? Enggak mungkin si fulan. Jadi setiap kita bunda punya ujian masing-masing yang Allah titipkan, maka nikmatilah prosesnya. Setiap ujian itu ada pahala kalau kita bersyukur menikmatinya. Jadi gak usah mengeluh kita dalam hidup ini. Teruslah bersyukur, teruslah bersabar, teruslah berikhtiar, teruslah beramal soleh, dan teruslah berprasangka baik atas apa yang Allah takdirkan kepada kita. Pasti itu yang terbaik. Gak mungkin Allah zolim. Pernah gak Allah zalim sama kita bu? Wah, kau gak sholat, maka engkau gak dapat rezeki hari ini. Bu Epi gak ikut pengajian, maka aku cabut rezekinya. Pernah gak Allah seperti itu? Gak pernah. Allah itu Ghafur, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Gak ada yang paling sayang kepada kita bu, kecuali Allah. Suami kita sayang ke kita, kalah lebih sayang lagi Allah. Ya, Allah itu cinta sama kita bu, tapi kadang-kadang kita yang menduakan cinta Allah. Kita duakan cinta Allah dengan suami kita, kita lebih cinta ke suami daripada ke Allah. Betul apa betul? Betul. Tanyakan hati kita masing-masing, mana lebih cinta? Kita cinta Allah atau cinta suami? Kalau ibu cinta Allah, maka Allah berikan ampunan, berikan kasih sayang, berikan rahmat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu orang-orang yang benar-benar mencintai Allah. Maka Allah akan berikan 3. Apa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mencintainya? Allah akan berikan ampunan kepadanya. Allah akan berikan rahmat. Allah akan berikan kasih sayang atau cintanya. Bunda, maka mulai hari ini coba kita kelola hati kita agar tidak menduakan cinta Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kelola hati kita agar tidak berprasangka buruk atas apa saja yang Allah takdirkan kepada kita. Kalau kita prasangka buruk, saya yakin Bunda, siapapun di antara kita yang prasangka buruk kepada Allah, itu akan menyesakkan dada, menyulitkan masa depan kita, menggelapkan masa depan kita. Pikiran kita jadi rusak, hidup jadi kurang semangat. Kenapa? Kita berprasangka buruk atas takdir Allah. Jangankan kita berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka buruk kepada manusia aja, itu akan timbul penyakit-penyakit yang kita mungkin tidak sadari. Siapa saja di antara kita Bunda yang prasangka buruk kepada manusia, itu yang pertama, maka nanti akan terjangkit penyakit iri. Bisa dipastikan. Nauzubillah. Yang kedua, bisa terjangkit penyakit dengki. Nauzubillah. Minimal setidaknya paling kecil Bu, kalau orang yang berprasangka buruk kepada orang lain, maka paling kecil yang muncul penyakit dalam hatinya adalah tidak bersyukur atas apa yang Allah titipkan kepadanya. Dia lihat Bu Epi, kok enak kali lah Bu Epi itu ya, gak kerja dapat mobil Alphard. Jangan-jangan uang korupsi, uang nipu, uang wirid dilarikan, uang pengajian dilarikan. Ini kalau orang yang prasangka buruknya kepada manusia, apalagi prasangka buruknya kepada Allah.